kan ya kontrak Sinaga itu salah besar mengatakan Salah bahwa, lagi ya. salah lagi. Salah lagi dia. Dimana izin kepada Interpol yang di Inggris untuk bisa menjemput kontrak Sinaga yang bersangkutan, bersangkutan agar nanti kontrak Sinaga akan dipulangkan ke kacamata hukum pidana sekitar 5 tahun penjara. Belum lagi nanti kalau misalnya ada nanti pasal-pasal berlapis pasti akan bertambah lagi hukumannya. Oh ya. Teman-teman, saya sudah bersama dengan pemuda Nias yang luar biasa. Dan saya berterima kasih kepada Bung karena sudah mempersilahkan saya untuk bertamu di sini. Iya Bang. Oke, teman-teman, mari kita dengarkan di beliau untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Yosef Andrian Metianus Lase, SHMH. Luar biasa ya. Ya, alamatnya Bang? Saya tinggal di Jalan Taman Makam Pahlawan nomor 2 Desa Mudik. Luar biasa, tinggal di Kota Gunung Sitoli. Oke Bang, saya mau tanya-tanya Bung atau Bang? Boleh, terserah, bebas Bang, mau panggil Bung, mau panggil. Tapi saya sebelumnya saya sudah terbiasa panggil Bang aja ya. Iya, Bang. apa-apa, lanjut aja Bang. Tadi si Bung, tapi sekarang Bang. Oke, Bang Yosef, sekarang sudah menyelesaikan S2 ya, luar biasa ya. Dari IG kemarin sudah saya lihat juga dan sudah saya ucapkan selamat. Iya, terima kasih Bang. Sekarang juga selamat ya. Oke, saya mau bertanya, ini S1-nya dulu di mana? Saya di S1-nya di Universitas Katolik Santo Tomas Medan. Medan ya. Kebetulan juga di Unika juga lagi dibuka pasar sarjana. Jika ada teman-teman yang berminat ingin mendaftarkan diri pasar sarjana, silakan mendaftar. Oh, promosi untuk Unika. Sekalian. Ya. Jadi langsung S2-nya juga di sana? Enggak, langsung pas lulus S1 saya mencoba melamar PNS. Oh, jadi belum jadi gimana hasilnya kemarin itu? Waktu tahun 2018 belum rezeki, belum keberuntungan ya. Makanya saya memilih untuk melanjutkan studi atas dorongan orang tua dan keluarga juga. Oh iya ya, harus ada dukungan itulah dari keluarga. Itu S2-nya di mana ini? Saya S2-nya di Universitas Sumatera Utara. Oh, USU langsung ya. Iya. Jadi bidang keilmuan yang diambil itu? Saya ngambil jurusan pidana. Hukum pidana ya? Hukum pidana. S1, S2 begitu? Iya, S1, S2. Luar biasa. Luar biasa ya, pemuda Nias yang terus menaikkan kualitas pendidikan SDM-nya S2, dan semoga kawan-kawan yang lain juga termotivasi gitu ya. Betul, jangan patah semangat. Itu yang terpenting, jangan patah semangat. Oke. Kemarin saya komunikasi awal kita itu di mana ya? Di IG. Instagram ya. Secara live kemarin. Live ya. Dan kemarin pun ya saya anggap biasa aja. Iya. Kita gimana perasaannya kemarin? Ya pertama sih karena awal-awal mau coba-coba gimana ini live-nya kan aku coba gabungkan. Minta izin dulu apa bisa gabung. Makanya saya juga tertarik juga. Juga saya kurang nggak ada kerjaan juga kemarin, makanya. Ya, mengisi kekosongan waktu. Kebetulan juga saya besoknya akan sidang meja hijau, makanya pikiran saya harus refresh. Ya, dan kemarin itu saya banyak teman-teman yang naik bergabung ya. Hanya kami termotivasi lah ketika tadi mengatakan itu saat itu sedang akan meja hijau besoknya. Iya. Jadi ya sebuah motivasi bagi kami ya. Ya, makanya sangat terkesan lah hari ini dia persiapan ini ya meja hijau tapi dia live. Tapi ya mungkin itu teknik ya, luar biasa. Jadi kita bersyukur sudah selesai. Iya, Bang. Sampai ke tahap itu. Sekarang sudah mencoba keberuntungan di mana kejaksaan ya. Iya, mencoba di instansi kejaksaan. Kita berharap akan membuahkan hasil yang luar biasa. Amin. Kebetulan saya sudah berada bersama dengan seseorang yang mempunyai bidang keilmuan hukum, setidaknya lebih baik dari saya. Kan saya belum ya. Maka ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yang viral saja selama ini. Yang terakhir ini tentang kontrak Sinaga, ini tentang statementnya. Iya. Yang pertama,
menghina tarian Nias, kebudayaan Nias, yang kedua menghina perempuan Nias, dan yang ketiga urusan pribadinya dengan seorang menteri dan keluarga menteri, YL, inisial saja ya. Oke, baik, Bang Yosef, bagaimana Abang Yosef melihat apa yang telah dikatakannya itu? Ya, menurut saya sih yang persepsi tentang kontrak Sinaga itu salah. Karena di mana yang pertama kan tentang dari perang itu kan salah satu ciri khas tarian kebudayaan orang Nias, terutama di Nias Selatan. Di mana itu salah satu upaya pelestarian yang telah turun-temurun yang telah diwariskan oleh nenek moyang, yaitu tari perang. Yang dimana kontrak Sinaga mengatakan bahwa tari perang itu ada iblis. Itu sebenarnya salah. Makanya kenapa saya katakan salah? Karena dia belum membuktikan bahwa di tari perang itu apakah ada iblis atau enggak. Ya, kalau misalnya kalau misalnya dia sudah membuktikan bahwa di tari perang itu ada iblis, maka maka ucapan yang selama ini yang dia duga itu pasti benar. Tapi karena belum dibuktikannya, berarti salah dugaannya selama ini mengatakan bahwa tari perang itu ada iblis. Nah, makanya saya mengatakan bahwa tari perang itu salah satu ciri tarian khas orang Nias. Jadi ini mungkin dalam pemikiran saya ya, kontrak Sinaga mengatakan tari perang, mungkin kan ada istilah perangnya, maka itu terjadi perang-perangan. Padahal ini bukan ya. Mungkin hanya ini sebuah tradisi yang dibawakan dalam bentuk tarian kebudayaan Nias. Yang kedua ini mengenai perempuan Nias. Soal ini merujuk ke halal porno sebenarnya. Ini malam pertama bukan kepada suami, tapi perempuan itu malam pertama katanya kepada mertua laki-laki. Sebenarnya sih saya mengatakan ya, kontrak Sinaga itu salah besar mengatakan salah lagi ya. Salah lagi dia. Dimana dia belum membuktikan bahwa malam pertama wanita dipersembahkan untuk ayah mertuanya itu salah. Karena seorang derajat perempuan itu sangat tinggi, di mana saat pernikahan juga keluarga dari pihak perempuan akan menandu atau menggendong perempuan sampai ke tempat kursinya. Pada saat juga mau keluar dari luar gedung, perempuan itu juga akan diangkat oleh salah satu keluarga laki-laki untuk bisa sampai ke mobil. Dan sampai juga ke rumah juga akan digendong atau diangkat, masih ditandu terus. Ditandu juga. Itu salah satu kehormatan bagi seorang wanita. Jadi tidak ada istilah ini malam pertama perang untuk mertua. Itu hal yang salah total. Tidak ada dalam kebudayaan Nias. Itu salah satu nggak ada. Karena saya bilangnya kan orang Nias itu adanya sangat ketat ya. Sangat ketat. Dimana kalau misalnya perempuan Nias itu keluar malam-malam, pasti akan diceritakan yang nggak bagus-bagus. Dalam Nias itu tidak boleh. Dalam istilahnya itu sojitebai sojitola bagotola jitebai. Jadi ya memang sangat kental sekali budaya Nias, benar sekali. Dan mungkin kejadian yang dikatakan oleh kontrak Sinaga mungkin pernah terjadi, tapi mungkin saya pikir itu bukan budaya Nias. Mungkin pernah terjadi di tempat manapun, tapi kita tidak tahu. Dan saya kira itu lebih banyak di sinetron kayaknya. Sinetron. Jadi saya kira beliau korban sinetron lah. Betul. Ya, itu menurut saya, tapi ya tidak tahulah nanti. Tapi kasusnya sudah sampai ke meja hukum. Maksudnya ke para penegak hukum. Bagaimana Abang Joseph melihat prosesnya sampai sekarang ini? Ya, seperti yang kita ketahui kan, semua laporan yang telah diterima ataupun masuk di kepolisian itu akan diproses secara langsung, dan pihak kepolisian juga akan mengirimkan laporan tersebut dan mengumpulkan semua laporan tersebut ke Mabes Polri. Dan Mabes Polri akan minta izin kepada Interpol yang di Inggris untuk bisa menjemput kontrak Sinaga yang bersangkutan, agar nanti kontrak Sinaga akan dipulang ke Indonesia dan akan diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, jadi kita berharap tahapan ini terus dikawal oleh para tokoh-tokoh Nias kita ya. Kita juga mengharap
kan kepolisian akan memproses cepat kondisi ini. Karena ini sudah hampir beberapa minggu ya, 2 minggu lebih. Ya hampir 2 minggu. 2 minggu ya. Kejadiannya. Jadi ya viral-viralnya 2 minggu. Tapi kita masih belum menemukan titik terangnya sampai sekarang, detik ini. Tapi kita berharap polisi bergerak cepat. Oke, dan dari pergerakan polisi, jika dikaji-kaji apa saja hal yang mungkin menjerat yang bersangkutan nantinya? Ya salah satu kan undang-undang IT. Baru undang-undang perlindungan tentang perempuan. Baru undang-undang tentang hukum adat juga. Baru hoax termasuk. Termasuk berita bohong atau hoax. Itu nanti akan terkena pasal berlapis. Juga rasis dibilang. Rasis juga. Ya. Banyak yang kena juga ya. kepada Kondrad Sinaga. Ya, kita akan melihat nanti perkembangannya karena banyak sekali berlapisannya. Iya, betul. Apalagi juga ada masalah pribadi dengan anak menteri dengan menteri YL. Jadi disebut-sebut juga wali kota BN ya. Iya. Ya, di Medan. Jadi semua hal dikaitkannya, apalagi kasus yang di sana. Apa yang menurut saya, misalnya Kondrad Sinaga mempunyai masalah kepada salah satu menteri yang inisial YL, itu harus diselesaikan secara pribadi atau langsung aja pergi ke rumahnya langsung atau temui dia. Tempuh jalur hukum sendiri ya. Tempuh jalur hukum sendiri, jangan membawa suku-suku ataupun agama atau rasis semua, janganlah bawa semua gitu, itu ya. Jadi membahayakan sekali ya statement-statement seperti ini. Karena bukan hanya satu orang saja yang berhadapan, semua masyarakatnya akan berhadapan padamu. Merasa masyarakatnya merasa tersinggung, tersakiti dan pasti membuahkan hasil yang tidak mengenakan ya. Betul. Tapi kita berharap saudara-saudari, teman-teman orang NIAS dapat menahan diri dan membiarkan proses ini berjalan sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Yang penting kita tetap mendoakan para penegak hukum untuk terus bekerja dengan baik dan terus netral. Betul. Dan ini bagaimana sebenarnya kita menghimbau masyarakat kita mengenai ini kasus seperti ini? Ya, menurut saya sih kita sebagai masyarakat NIAS jangan terprovokasi dengan masalah itu. Lebih baik laporkan saja ke pihak kepolisian, maka pihak kepolisian akan memproses laporan tersebut untuk akan ditindaklanjuti supaya nanti masalah ini cepat diselesaikan. Ya, jadi teman-teman kita juga harus proaktif melaporkan. Jadi kemudian jangan pula teman-teman kita orang NIAS atau kita menjadi pelaku yang menyebarkan kebencian itu, hoax dan ini rasis tadi. Itu sangat berbahaya. Apalagi ini era demokrasi. Demokrasi jangan sembarangan, ada batasan tertentu. Benar begitu Bang Yosef? Benar Bang. Iya. Kalau Bang Yosef lihat dari kacamata hukum pidana, berapa tahun sih estimasi yang akan dijadikan hukuman bagi yang bersangkutan? Estimasinya sekitar 5 tahun penjara. Belum lagi nanti kalau misalnya ada nanti pasal-pasal berlapis, pasti akan bertambah lagi hukumannya. Jadi itu tergantung majelis hakim yang memutuskannya. Jika kasus ini naik terus berjalan. Saya lihat ini Kondrad Sinaga kayaknya bisa berlindung dari hukuman karena berada di luar negeri. Apakah benar bisa begitu? Walaupun sementara kan Kondrad Sinaga berada di Inggris, dia bisa berlindung, tapi tidak selamanya dia bisa berlindung terhadap hukuman tersebut, karena pihak kepolisian akan bertindak cepat untuk menjemputnya dan bekerjasama dengan pihak Interpol yang ada di Inggris. Makanya nanti kita tunggu aja kabar dari Mabes Polri bagaimana langkah selanjutnya untuk bisa menjemput Kondrad Sinaga untuk bisa dibawa ke tanah air. Jadi ada beberapa negara yang memang tidak bisa dijangkau oleh kepolisian kita. Kadang dijadikan tempat pelarian. Itu sangat sulit. Semoga nanti ini bisa dilacak dengan secepat mungkin. Kemudian jika seandainya yang bersangkutan Kondrad Sinaga sudah berganti kewarganegaraan, bagaimana langkah selanjutnya? Ini kita mengkaji dulu ini belum tentu lagi. Kita mencoba mengkaji, menduga-duga. Jika yang bersangkutan
telah pindah ke warga negara. Misalnya dia sudah jadi orang Inggris misalnya, warga negara Inggris. Kemudian proses hukumnya bisa dilakukan di Inggris atau gimana? Bisa dilakukan proses hukumnya di Inggris. Tapi agak berat kayaknya atau gimana? Agak berat sebenarnya mengurus itu, tapi pihak Indonesia akan berusaha supaya kasus ini cepat selesai. Wow, luar biasa ya. Oke, ya kita berharap Kontras Sinaga akan segera menemui proses yang baik dah. Dan apa yang sebenarnya kita harapkan untuk Kontras Sinaga? Yang saya harapkan kepada Kontras Sinaga, cepat-cepatlah bertobat. Jangan yang memprovokator, yang tidak. Berikanlah bukti yang terbaik supaya Anda jangan misalnya menilai terhadap suku-suku ataupun agama yang ada di dunia ini. Ya, artinya hati-hati dalam berbicara. Iya. Mulutmu harimaumu. Jadi kepada Bapak Kontras Sinaga, berhentilah dari tindakan atau statement-statement yang membuat orang lain itu sakit hati, membuat orang lain merasa tersinggung, merasa terlecehkan ya dengan tingkatan-tingkatan itulah. Lalu apakah jika misalnya Kontras Sinaga minta maaf, lalu bagaimana prosesnya? Ya, prosesnya tetap berlanjut terhadap hukuman yang diberikan kepadanya nanti. Walaupun dia sudah meminta maaf nanti, tapi hukum tetap berlanjut. Iya. Karena ini menyangkut harga diri, suku, ras juga, dan kebudayaan masyarakat Nias. Ya, artinya ya jika misalnya kita berharapkan beliau bisa bertobat dan minta maaf, dan setelah minta maaf, ya proses hukum tetap berjalan sebagai bentuk efek jerah bagi yang lainnya. Itu sih harapan kita. Dan apakah ketika minta maaf itu apakah menjadi keringanan baginya nanti di kemudian hari atau gimana? Ya, salah satu juga termasuk keringanan juga. Tapi nanti kan yang menentukan hukumannya itu kan oleh majelis hakim. Berapa hukuman yang diterima, yang diberikan kepadanya, ya harus siap menerimanya dan menjalankannya. Iya. Oke ya, jadi begitulah prosesnya ya. Dan kita tidak bisa melihat sekarang, kita hanya bisa mencoba menduga-duga karena prosesnya masih berjalan. Kita percayakan kepada pihak berwajib. Benar ya, demikian. Benar. Jadi yang terpenting jangan terprovokasi, tetap menahan diri, kita percayakan kepada pihak berwenang untuk menyelesaikannya. Dan tetap menahan diri, maka kita harus berhati-hati juga dalam bermain medsos. Betul. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan kita main medsos. Iya, oke, Bang Yosef, kita skip saja sampai di sini untuk kasus ini ya. Boleh, Bang. Oke. Apa harapannya ke depan? Ya, harapan saya sih semoga Nias maju. Jangan mau kita tertinggal oleh suku-suku lain. Kita harus maju. Jangan lihat ke belakang tapi lihat ke depan. Karena kalau kita lihat ke belakang itu sama hanya kita kayak kita mundur yang menyerah gitu. Kalau kita maju lihat ke depan, maka ada suatu tantangan yang akan menanti kita ke depan. Luar biasa ya. Jadi luar biasa lah, mantap itu ya. Saya juga pernah ini chat Bang Yosef mengenai ini pendirian sebuah organisasi atau lembaga survei. Masih ingat? Pernah, Bang. Masih ingat. Bagaimana responnya hari itu? Respon saya sih bagus, Bang, kalau misalnya didirikan organisasinya. Organisasi ini seperti lembaga-lembaga survei itu maksud saya. Lembaga survei kayak gimana nih? Contohnya yang ada itu kan seperti Politreki, SCMRC itu ya. Aku kurang mengerti tentang itu, Bang, karena mengenai video bidang analitik ya, analisis. Jadi kan saya sedang merekrut beberapa kawan-kawan berbicara untuk membangun sebuah lembaga jika mengizinkan ya. Lembaga artinya kan LSM sebenarnya, lembaga di luar dari pemerintahan. Itu pun jika memungkinkan. Ya artinya misalnya kan kita survei misalnya siapa yang akan jadi elektabilitasnya tinggi, pemimpin yang populer di Gunung Stoli, di Kepulauan Nias. Betul. Itu tugasnya lembaga yang saya bicarakan itu.
Kemudian misalnya kepuasan masyarakat Kota Gunung Sitoli, di situ terbaca nanti di data-data betul. itu. Kan pernah saya bilang begitu. Ya, memang saya butuh beberapa orang ya dari lintas ilmu, lintas pendidikan. Dia ada beberapa sih, ada dari seni, ada dari kebudayaan. Kemarin saya apanya, mereka masih di luar Nias, belum mau pulang ke Gunung Sitoli. Iya. Abang lah satu-satunya yang pindah, yang sudah ada di Gunung Sitoli. Iya, seperti yang saya bilang nanti ya, saya belum tentu nanti berada di Nias, Di Nias kan. ya? Iya. Tergantung penempatan dari pimpinan nanti, kalau misalnya ada rezeki di kejaksaan. Amin ya. Belum tentu nanti ditempatkan di Nias. Makanya nanti aku takutnya nanti kalau saya iyakan nanti abang kecewa. Oh iya. Tergantung pimpinan nanti ditempatkan di mana. Iya, nanti masa depan masih jauh. Iya. Ya. Kita tidak bisa melihat bagaimana. Betul. Jadi itu hanya rancangan-rancangan, angan-angan, cita-cita ke depan. Ya, semoga ke depan bisa terwujud sih. Karena ini sebenarnya saya tidak mengganggu, bisa pun jarak jauh, tapi ini masih awal-awal ini perancangan. Iya. Tapi ya kita lihat saja ke depan lah. Oke lah Bang, ini semenjak sampai di Nias beberapa minggu ya, atau beberapa hari ini? Udah 3 minggu lah ya Bang. 3 minggu. Ini kegiatannya apa aja? Ya, kegiatan saya cuman belajar aja, bantu orang tua. Iya. Kegiatan biasa aja ya? Biasa aja, nggak ada. Oh iya ya. Saya juga malas keluar juga. Ya, kemarin sempat saya lihat ini di mana itu, di Nusa Lima. Ya, Nusa Lima ya. Kegiatannya? Itu kebetulan ada retreat dari majelis dari orang tua, jadi ikut. Ikut ya? Oh, majelis dari gereja. Dari gitu. gereja, jadi mama ngajak kami ke sana. Ya. Itu refreshing. Oke lah, kita mau nanya. Ke depan belum ada rencana menikah cepat? Ya, sampai saat ini sih belum Bang. Calon saya belum ada. Oh, belum ya. Masih jomblo gini ya. Masih single Bang. Ya, teman-teman orang Nias ya, silahkan ya untuk komunikasi. Semoga ke depan bisa ya. Iya Bang. Mungkin ada salah satu dari penonton kita ini. Tapi kita tidak tahu ya. Iya betul Bang. Oke. Baik, ini sepertinya komunikasi kita experience sudah mengerucut ya. Sudah sampai kepada titik-titik yang kita bicarakan dengan baik. Ada yang mau disampaikan kepada penonton atau kepada saya sebelum semoga, kita tutup? Semoga nanti semoga ini podcast tetap jaya, baru jalan terus, sukses, dan semoga channel YouTube-nya bertambah followersnya. Amin. Luar biasa ya. Itu teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, dan share untuk mendukung YouTuber Indonesia. Oke. Luar biasa ya. Iya Bang. Oke, jadi ya